Oke, dulur-dulur, selamat pagi. Nah, hari ini hari kedua, yakni saya mau kasih makan ke mindi-mindi ini. Nanti tak kasih pur sama campuran nasi. Nah, oke, kita ambil pur dulu dengan saya pakai ukuran segitu ya, teman-teman, dulur-dulur. Nah, kemarin lihat-lihat itu di YouTube, belajar di YouTube. Nah, itu kayaknya kok nggak banyak gitu ngasih makannya ya. Jadi ini tak ukur pakai tangan aja, segenggam ya, sepasnya aja sih kalau menurutku, karena memang kan inti ini masih kecil jadi butuh asupan yang banyak, jadi tak pikir-pikir segenggam gini ya cukup sih ya. Nah ya, ini kemarin beli purnya 1 kilo 10,5 ya, telur-telur pur 511. Nah ini kan masih kecil, jadi saya inisiatif untuk kasih air di purnya supaya agak lembek, karena kan masih kecil, nanti intinya kasihan pencernaannya, supaya lebih lancar pencernaannya ya tak kasih air biar mudah dicerna nanti di perut. Nah ini kita tunggu sebentar aja, nanti kita kasih air secukupnya, sekiranya di situ sudah tenggelam purnya dan nanti lembek ketika dikasih makan ke mintinya. Nah segitu ya, telur-telur. Ini saya nggak tahu sebenarnya ukurannya, cuma saya belajar-belajar di YouTube dan ke penjualnya kemarin, seberapa sih banyaknya. Nah, ini jadi telur-telur untuk menghemat pakan ke minti. Ini saya inisiatif juga dan belajar dari YouTube kemarin. Jadi tak kasih campuran sama nasi. Nah, meskipun saya nggak punya nasi yang basi ya, ini tak kasih nasi yang masih bisa dimakan manusia. Tapi ya ini sekedar untuk menghemat biaya purnya saja, biaya makannya. Nah ini nanti mungkin nggak sampai seminggu ya. Ini karena kemarin saya belinya sudah usia 2 mingguan, jadi mungkin inisiatif 1 mingguan tak kasih pur sama nasi. Nah ini nasinya karena masih dari Magicom, jadi ya tak ademkan dulu biar nanti dimakan mintinya nggak kepanasan. Nah itu, nah bawahnya kelihatan uapan airnya karena masih panas dari Magicom, langsung tadi ambilnya saya. Nah itu tadi untuk nasinya saya ambilnya 1 centong, nggak penuh sih ya, setengah centong. Untuk minti jumlahnya 7 ya, insya Allah sudah kenyang lah. Nah gini, jadi tak campur-campur, tak masukkan ke wadah ini yang ada purnya, tak ulet-ulet gitu. Tak ulet-ulet dicampur, sekiranya sudah tercampur rata. Nah, diulet-ulet terus untuk menghilangkan menghilangkan panasnya, dan supaya nanti nasinya ini juga memiliki rasa pur gitu. Nah, ini masih uji coba ya dulur-dulur, karena memang saya masih pemula, belum begitu paham tentang ilmu permentokan. Nggak campur segini seperti ini. Nah, lalu kita ke kandangnya. Nah, itu mintinya sudah nunggu ini, dulur-dulur. Sudah pada lihat. Ya, saatnya kita kasih makan ke mintinya lo itu. Udah teriak-teriak, "Ayo saya makan bos," gitu katanya si mintinya. Nah ini tak campur-campur lagi biar lebih rata. Nah nanti tak letakkan di tempat makannya. Nah, ini kan karena agak dalam ya, jadi wadahnya tak ambil. Untuk wadahnya saya sederhana saja karena kemarin lupa cari tempat wadah untuk makan dan minum. Jadi saya inisiatif pakai bambu aja, bambu yang tak belah, kemudian tak bersihkan gitu, tak haluskan pinggir-pinggirnya biar nggak nyocorok biar nggak beler ya, beler, karena kan tajam biasanya kalau bambu itu. Nah jadi tak haluskan. Aduh ini nggak kelihatan nih saya ngasih meratakan makanannya. Waduh, mohon maaf ini ya. Tapi di situ nanti tak kasih tahu, tak perlihatkan di gambar. Itu tak ratakan dulur-dulur. Jadi dari pojok kanan ke kiri itu tak ratakan supaya nanti si minti-mintinya ini bisa berdiri sama rata dan sama rasa untuk memakan sarapannya. Nah itu. Jadi dari kanan ke kiri, nah itu bisa berdiri masing-masing punya tempat semua, biar nggak rebutan dulur-dulur. Karena usia-usia segini ya memang asupan makanannya ini juga harus terpenuhi. Makannya juga harus tepat waktu kalau saran dari penjualnya kemarin.
Nah kemarin itu tuh tak lihat dari beberapa anakan mentok mintinya itu ada beberapa yang kecil. Nah alasan dari penjualnya itu karena memang kalah makan dengan yang lain. Nah ini yang tak beli, yang tak ambil, yang tak minta ini adalah mentok minti-minti yang katanya makannya itu lebih lahap, menang daripada yang lain. Nah ini tak ambil yang besar-besar daripada yang nggak tak nggak tak beli kemarin tuh yang kecil-kecil. Nah, itu kelihatan lahap sekali makannya. Senang kita kalau lihatnya seperti itu. Mungkin ini eh, usia beberapa minggu lagi mungkin sudah harganya sudah naik ya. Mungkin bisa berapa kali lipat. Nah ini dulur, jadi untuk meratakan lagi nasinya karena kan kalau nasi itu kan lengket. Nah jadi si Menti ini kalau makan masih mencelat-mencelat gitu sampai ke bawah sampai ke atas naik-naik gitu. Nah itu nasinya sampai turun jatuh ke bawah. Nah itu karena lengket. Nah ini tadi tak kasih air supaya nggak lengket supaya lebih mudah dicucuk, lebih mudah dimakan biar nggak lengket biar nggak dikipat-kipatkan gitu dulur-dulur. Nah, kalau kena air kan nggak lengket, lebih lembek dan mudah nanti dicucuknya itu. Nah, kalau lengket itu kan nempel di itu cucuknya, apa cucuk bahasa Indonesianya itu ya teman-teman. Dulur-dulur. Ya. Jadi kan lebih mudah kalau seperti itu, dulur. Hmm. Seneng kalau lihat berjejer gitu. Ini satunya mencelat ini cari makanan di bawah. Nah, itu berjejer semua asik. Ini satunya kok muter-muter. Nah, gini. Seneng kalau lihatnya gini. Oh, sampai situ, sampai. Oh, itu. Kalau lengket tadi ya gini ya, dulur. Jadi mencelatnya jauh. Nah, ini sebelah kanan untuk air minum ya, dulur. Jadi tak kasih air minum sekalian supaya kalau si Mindi ini kehausan ya tinggal minum di situ. Biar nggak keselak kalau setelah makan gini. Nah, itu sengaja tak ambilkan air dari wadah yang tadi dipakai untuk ngulet makanannya karena kan di situ pasti masih ada nutrisi-nutrisi dan gizi untuk si Mindi tadi dari makanan-makanan yang tadi. Karena kan masih ada bekasnya, entah dari baunya, entah dari sisa butir-butir kecil. Nah, kan itu masih ada. Jadi ya lebih baik kita gunakan untuk menuangkan minuman tersebut, air tersebut supaya nanti gizinya juga masih ikut di air dan lalu terserap di minti tersebut. Itu ya dulur-dulur. Saya belajarnya seperti itu karena masih pemula ya. Mungkin dulur-dulur bisa ngasih saran, kasih kritikan, tidak apa-apa saya terima karena kan juga belajar. Ya minimal kita sharing-sharing kasih ilmu lah. Nah, mungkin saya nanti akan bisa jalankan mungkin dari cara ngasih minuman, makanan, jam-jamnya. Nah, oh iya dulur, ini tadi saya kasih makanan sekitar jam 7 setengah 8 lah. Kalau kemarin dari penjualnya katanya dikasih makan itu jam 8. Nah, dan pas saya ngambil kesananya itu jam 9. Nah, setelah dikasih makan terus tak bawa pulang gitu dulur. Nah ini coba tak kasih makan setengah 8 karena tadi jam 6 itu sudah teriak-teriak kiek gitu daripada nanti kasihan dan berebut di tonggo. Nah lebih baik tak kasih makan tapi tetap diprogram ya dulur untuk kasih makanannya supaya nggak terlalu manja. Nanti kalau manja kan ini sulit dikit-dikit minta makan kan ini repot juga nanti kalau saya mau kemana-mana saya tinggal gitu. Oh iya dulur-dulur, karena di sini saya juga keterbatasan dan di sini kemarin ada sisa batako. Jadi untuk kandangnya saya pakai batako, tak letakkan di pinggir-pinggir gitu tanpa kasih semen. Cuma tak tumpuk itu dulur. Nah gitu. Nah ini kandangnya seperti itu. Itu ada paralon itu bukan untuk makanannya si Windy ya, tapi itu saluran dari kamar mandi. Karena ini kandangnya di belakang kamar mandi dulur. Oh itu sampai naik-naik ke atas itu karena mencelat tadi pas makan ya karena nasinya masih lengket mungkin.
Ya, jadi dulur, sharing dari saya yang masih belum pengalaman sama sekali ini masih hari kedua memelihara Minty. Nah, pastinya saya butuh banyak sekali informasi-informasi dan ilmu dari dulur-dulur, sahabat pemelihara mintok. Nah, ini bagaimana saya mungkin bisa kasih saran, kasih ilmu. Nah, kandangnya harus bagaimana kalau usia 2 minggu ini. Nah, ini apakah sudah sesuai atau belum, masih ada kekurangan belum. Nah, ini bisa dulu-dulu kasih saran, enggak apa-apa saya dikritik. Nah, supaya saya juga lebih upgrade lagi, lebih update lagi tentang ilmu-ilmu permentokan. Makasih dulur-dulur. Salam mintok.